Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kelompok kan? Nah, kelompok yang maju pertama adalah kelompoknya Mega Cahyaningtyas. Kelompoknya Mega Cahyaningtyas ini kelompok 4, kelompok genap. Apakah kelompoknya Mega dan kawan-kawannya sudah berada di Zoom ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Siap untuk share PPT-nya? Insya Allah siap, Ibu. Oke, ditunggu. Untuk Dwi mungkin bisa di-share duluan PPT-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mudiawati Kamarudin selaku dosen parasitologi, dan selamat pagi juga kepada teman-teman Prodi D4LM kelas B 2020. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Nisa Zihan Nafilah dengan NIM G1C020155 selaku moderator presentasi kelompok 4 dengan bahasan rhizopoda yang tinggal di beberapa jaringan. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya, Nisa Zihan Nafila, untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Mega Cahyaningtyas, Ike Widya, Sri Dewi Rahayu, Ika Amalia Tiara Sakina, Karisa Erlinda Rahma Putri, Nadia Maharani, Nisa Zihan Nafila, Hapsari Prastika Cahya, Isnaini Nur Hidayah, Tri Wulandari, Firda Torikotul Janah, Yunita Lestari, Hera Rumnurul Muta Asiroh, Agnes Ayu Tiara, Septia Anggi Cahyani, dan Anissa Aprilia. Baik, penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sri Dewi Rahayu. Kepada Sri, kami persilahkan. Mohon maaf, yang ingin menyampaikan materi pertama yaitu Nadia Maharani. Kepada Nadia, kami persilakan.
Baik, saya Nadia Maharani, NIM G1C020154154, izin menyampaikan materi. Naegleria fowleri memiliki 3 stadium dalam siklus hidupnya. 1. Kista, 2. Tropozoid berbentuk amoeba, 3. Flagella. Tropozoid yang bereplikasi dengan cara promitosis biasanya terdapat pada tinja dan air kotor. Ciri khusus dan morfologi dari Naegleria fowleri. Protista yang hidup di air tawar hangat yang bersuhu dari 25-35 derajat Celcius. Nukleolus besar dan jelas. Tropozoid dengan pseudopodium besar, pergerakan aktif, membentuk stadium flagella. Kista dengan dinding satu lapis. Dinding kista tidak mempunyai lubang-lubang, tidak membentuk kista dalam jaringan. Patogenesis. Naegleria fowleri diduga menginfeksi tubuh manusia dengan cara masuk ke tubuh inang melalui hidung ketika air dipercikan atau dipaksa masuk ke rongga hidung. Yang kedua, Entamoeba gingivalis. Patogenesis. Protozoa parasit pada rongga mulut yang biasanya ditemukan pada jaringan gingiva di sekitar gigi dengan kebersihan mulut yang buruk. Ciri khusus dapat menelan leukosit untuk bertahan hidup. Morfologi, tropozoid adalah uniseluler, di mana ektoplasma eksternal yang jelas dan endoplasma granular internal dibedakan. Hanya berupa bentuk vegetatif atau tropozoid berukuran 5-35 mikron. Cara penularan melalui kontak langsung mulut ke mulut, makanan yang terkontaminasi, dan menggunakan alat kebersihan mulut bersama. Cara pencegahan, jaga kebersihan mulut dan kumur dengan cairan antiseptik. Host manusia. Kemudian siapa lagi? Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Amalia. Untuk Dwi, mohon di next PPT-nya. Yang pegang PPT ini siapa ya? Yang memegang PPT Sri Dwi Rahayu, Bu. Mbak Sri, mana Mbak Sri? Coba ini PPT-nya belum berpindah. Halo Mbak Sri. Dwi, nah tolong PPT-nya di stop share dulu, nanti share ulang aja kalau ada kendala. Ada yang bisa bantu Dwi untuk share PPT dari kelompok 4?
Masih lama kali ya, Mbak Ika. Iya, Bu. Oke, kalau Mbak Ika punya catatan untuk itu untuk presentasi, coba dibacakan saja ya, daripada menunggu slide-nya. Iya, Bu. Di sini saya meminta bantuan Susi Putri Kurnia untuk share screen. Oke. Ini boleh share screen? Nah, ini dikirim dulu ke yang mau share screen itu, dikirim dulu filenya ke sana. Iya, Ibu, lagi dikirim. Baik, mulai dari sini saya akan mengambil alih. Parasit yang selanjutnya adalah Trypanosoma brucei dan Acanthamoeba polyphaga. Yang pertama, Trypanosoma brucei. Host adalah manusia, dianggap sebagai reservoir utama Trypanosoma brucei gambians. Tetapi spesies ini juga dapat ditemukan pada hewan, termasuk primata dan ungulata. Ciri khusus merupakan spesies protozoa Kinetoplastida yang bersifat parasitik, menyebabkan trypanosomiasis atau penyakit tidur pada manusia dan hewan. Ditularkan melalui vektor yaitu lalat tsetse di Afrika. Morfologinya, mohon maaf gambarnya terlalu kecil, panjang 20 panjang 20 mikrometer dan lebar 1-3 mikromilimeter. Bentuk tripomastigot, tubuh basal posterior ke nukleus dan flagel panjang. Membran selnya disebut pelikal, membungkus berbagai organel sel. Siklus hidup Trypanosoma brucei atau sleeping sickness. Infeksi terjadi ketika vektor lalat tsetse memakan darah pada inang mamalia. Lalat tsetse yang terinfeksi genus Glossina menyuntikkan tripomastigot metasiklik ke dalam jaringan kulit. Patogenesis. Trypanosoma sebagai salah satu agen penyakit yang berpotensi menimbulkan infeksi parasit emerging yang dapat menular ke manusia di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan banyaknya dampak yang terjadi. Yang kedua adalah Acanthamoeba polyphaga. Morfologi dan ciri-ciri Acanthamoeba polyphaga antara lain berbentuk bulat dan dikelilingi oleh kapsid icosahedral berdiameter 400 nanometer, memiliki fibril dengan panjang 80 nanometer, memiliki kapsid tanpa amplop, tidak dapat disaring melalui filter tanpa amplop, tidak dapat disaring melalui filter yang berukuran 0,2 mili. Kapsid tersusun atas multi-layer. Kapsid terbentuk heksagonal menunjukkan warna gram positif pada pewarnaan gram. Acanthamoeba memiliki dua bentuk evolutif, bentuk trofozoid yang aktif secara metabolik dan kista yang tahan stres. Cara infeksi melalui hidung, pernapasan melalui kulit atau mukosa darah, kotak trauma pada kornea mata, dan terpapar air yang terkontaminasi menggunakan lensa kontak yang terkontaminasi. Patogenesis. Trofozoid dari Acanthamoeba polyphaga menginfeksi berbagai inang mamalia dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia sebagai akibat interaksi kompleks antara inang patogen dan lingkungan. Infektifnya mampu menyebabkan keratitis, menyilaukan, dan
Encephalitis granulomatosa fatal pada manusia. Kerusakan yang disebabkan pada kornea manusia atau infeksi otak adalah hasil dari beberapa mekanisme patogen yang berbeda yang belum dijelaskan pada tingkat molekuler. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya tunjuk ya kelompok 5 sebagai kelompok ganjil yang bertanya ya. Silakan Mas Riyadi Akbar Nugroho, orangnya ada? Apakah Hadir, Bu. Mas Riyadi ada? Oke, Mas Riyadi silakan bertanya ke kelompok 4. Mana Mas Riyadinya? Halo. Iya, Bu. Bentar, Bu. Kalau masih sebentar, berarti saya alihkan ke Aulia Ulfa Sofiana. Aulia Ulfa Sofiana. Adakah orangnya? Sekali lagi saya panggil ya, kalau tidak saya alfa di sini. Aulia Sofiana, adakah orangnya? Kalau tidak ada, saya alfakan. Baik, selanjutnya Nikadek Sumasari. Nikadek Dwi Kusumasari. Apakah orangnya ada? Ada, Ya, Ibu. silakan ada. Nah, silakan bertanya ke kelompok 4. Kenapa diam, Mbak Nikadek? Iya, Ibu, sabar, Ibu. Tadi tidak memperhatikan ya, sama dengan Mas Riyadi juga tidak memperhatikan ya. Karena yang mempresentasi ini sebagai pengganti saya dalam hal mata kuliah khusus untuk spesies yang mereka presentasikan. Itu pengganti dosen. Jadi mereka itu adalah dosen pengganti ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Siapapun orangnya yang mempresentasikan, jangan perhatikan orangnya, perhatikan materi yang disampaikan ya. Nah, salah satu bukti bahwa kalian tidak memperhatikan, membuat pertanyaan saja butuh waktu 1 menit. Oke, bagaimana Mbak Nik, Kadek? Kalau tidak, berarti saya limpahkan ke teman lain. Mbak Aulia Nur Zahra. Iya, Ibu. Saya izin. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin menjawab. Jelaskan bagaimana cara. Bertanya, ya. Jelaskan bagaimana cara penularan Acanthamoeba polypaga melalui kulit. Terima kasih. Baik, terima Ya, kasih. yang menjawab, sebentar Mbak, Ya, saya bisa tunjuk yang menjawab ya. Ya, oke. Yang menjawab adalah Ike Widya. Ike Widya, adakah di sana? Ada, baik, Ibu, bentar. Ya. Masih butuh berapa waktu Mbak Ike? Bentar, Ibu, lagi cari ini.
Oke, dibantu oleh temannya Karisa Erlinda Rahma Putri. Karisa Erlinda Rahma Putri, adakah orangnya? Ada, Ibu. Ada. Ya, silakan dibantu untuk menjawab. Menakutkan sekali. Apa? Kalau masih lama, Mega Cahya Ningtyas. Orangnya ada? Ada, Ibu. Ada. Silakan dijawab. Sebentar, Bu. Septia Anggi Cahyani. Adakah orangnya Septia Anggi Cahyani? Satu kali lagi saya panggil, kalau tidak ada saya tulis alfa di sini. Septia Anggi Cahyani, adakah orangnya? Adakah orangnya Septia Anggi? Ada Bu, itu Bu, tapi putus-putus Bu. Menjawab, Iya, siapa? Ike Widya, silakan. tadi pertanyaannya melalui kulit ya. Itu ketika seseorang bersentuhan langsung dengan tinja yang terkontaminasi oleh parasit tersebut, Ibu. Enggak ada sih. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Aulia? Iya, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Menambahkan. Aulia boleh izin menambahkan. Iya, silakan Ika Amalia. Kalau untuk penginfeksian acantamoeba juga itu bisa melalui kulit, masuk ke membran mukosa menuju ke otak melalui penyebaran hematogen. Nah, acantamoeba juga ini bisa masuk melalui luka-luka yang Sebentar Mbak Ika, sebentar Mbak Ika. Ya, Bu. Mbak Ika masih ingat cara membaca untuk nama-nama ilmiah? Sudah pernah saya terangkan ya? Kasikuseko. Iya, masih. Sudah. Sekarang coba baca ulang lagi spesiesnya. Acanthamoeba. Iya, itu baru benar. Tadi Iya. Acanthamoeba. Itu salah ya. Nah, silakan dilanjut. Kalau Acanthamoeba itu bisa masuk melalui membran mukosa menuju otak melalui penyeberangan hematogen. Nah, Acanthamoeba juga bisa masuk melalui luka-luka yang sudah terinfeksi akibat menyentuh benda-benda kotor yang mengandung parasit Acanthamoeba. Mungkin itu saja, Aulia. Apakah bisa menambah jawaban dari Ike? Iya, terima kasih Ika Amalia sudah terjawab. Sama-sama. Baik, jadi sudah jelas ya jawaban dari kedua penjawab tadi ya. Oke. Sekarang tadi itu, kemudian itu. Sama sekarang lah. Nah, penanya selanjutnya adalah Jihad Maesa Asali. Jihad Maesa Asali, ada orangnya? Sekali lagi saya panggil Jihad Maesa Asali. Apakah orangnya ada? Kalau tidak ada, saya alfa ya. Jihad. Oke, selanjutnya adalah M. Evan Ramadan. Iya, Bu. Ada. Ya, silakan pada kelompok 4.
Bagaimana Mas Evan? Ya, diganti ke Mbak Roisa Fatihatul Hasanah. Apakah orangnya ada? Ada Ibu. Oke, silakan. Silakan bertanya. Sebentar Ibu, saya baru masuk ini. Dari tadi putus-putus suaranya. Iya, kalau baru masuk berarti saya ganti ke Lalan Safitri. Lalan Safitri ada orangnya? Sekali lagi saya panggil ya. Lalan Safitri. Apakah orangnya ada? Baik, kalau tidak ada, saya tulis alfa. Selanjutnya adalah Kristi Angel Hukubun. Kristi Angel Hukubun. Orangnya ada? Ada Ibu. Ya, silakan bertanya. Ada Bu. Ya, silakan bertanya Mbak Kristi. Iya Bu. Tunggu ya Bu. Lagi bikin pertanyaan Bu. Tadi tidak mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh temannya kelompok 4. Biasanya kalau kita mendengar itu langsung timbul pertanyaan ya. Kalau tidak mendengarkan dengan seksama atau apa ya tidak perhatian berarti pertanyaan baru dibuat sekarang. Ya. Oke, kalau begitu nilainya saya kosongkan 0 ya. Sri Mayangsari. Sri Mayangsari. Adakah orangnya? Sri Mayangsari. Sekali lagi, Sri Mayangsari, apakah ada di sana? Baik, tidak ada, saya alfakan. Mbak Eni Lestari. Eni Lestari. Ya, ada. Ada. Silakan Mbak Eni, silakan bertanya. Ya Ibu, izin bertanya. Ya. Siklus hidup Naegleria floreri selain di tinja apakah bisa hidup di tempat lain begitu Ibu? Terima kasih. Ya. Baik, apakah bisa hidup di tempat lain selain di tinja? Nah, yang menjawab adalah Mbak Yunita Lestari. Yunita Lestari, siap? Iya, Ibu. Ya, silakan Mbak Yunita. Apakah spesies parasit itu bisa hidup di tempat lain atau bagaimana? Izin menjawab Bu untuk tempatnya selain di feses ada di air hangat, di kolam air danau dan air kotor Ibu. Terima kasih. Oke Mbak Yunita, itu spesies khusus spesies yang mana? Apakah akan tamuba atau brucei atau yang lainnya? Karena tidak semua parasit itu mempunyai aturan hidup dengan kondisi tertentu ya. Jadi apakah itu ditujukan pada spesies yang mana? Baik Ibu izin menjawab, itu ditunjukkan kepada spesies Naegleria. Naegleria. Iya Ibu.
Itu ada referensi yang menyatakan seperti itu ya. Ya, Mbak Yunita. Nah, ini temannya sudah membuka slide. Coba dilihat, Mbak Yunita, coba lihat apa yang dituliskan oleh temannya. Nah, Naegleria, Mbak Yunita tadi menyebutkan selain hidup di feses, juga hidup di air kotor. Nah, apa sebabnya bisa hidup di air kotor? Yang mau menjawab, silakan. Siapa? Kalau tidak ada yang menjawab, saya tunjuk Agnes Ayu Tiara. Agnes Ayu Tiara. Ada, Ibu. Ya, silakan. Mengapa si spesies khusus si Naegleria fowleri ini bisa hidup di air kotor? Adakah alasan tertentu? Baik, Saya izin yang menjawab. lain. Siapa ini? Siapa yang menjawab? Mbak Nisa. Saya Sebentar, Mbak Nisa Nisa. Jian dari Sebentar, Mbak Nisa. Sebentar, Mbak Nisa, sebentar ya. Keaktifannya Mbak Nisa agak lebih tinggi dibanding yang lain ya. Sebentar ya. Saya tunjuk dulu yang belum pernah aktif. Nilainya belum ada. Septia Anggi Cahyani. Septia Anggi Cahyani, adakah orangnya? Sekali lagi ya Mbak Septi. Septia Anggi. Ada. Ya, hampir saya tulis alfa di sini. Silahkan, Mbak. Masih putus-putus kah di sana? Sebentar, Ibu. Sebenarnya jawabannya ada di slide ini ya. Sangat nyata ada di slide. Hanya kalian tidak memperhatikan, jadi tidak bisa mengetahui di mana linknya ya. Coba, dia mau hidup di tinja dan air kotor. Kira-kira kalau air kotor itu kan dia kenapa bisa hidup di air kotor? Artinya dia mempunyai suatu karakteristik tertentu sehingga dia bisa hidup di air. Coba, ada enggak yang bisa menjawab? Mbak Septia dulu, coba. Kalau tidak, Isnaini Nur Hidayah. Isnaini, ya silakan. Isnaini. Tidak juga ya, Mbak Isnaini tidak bisa menjawab ya. 0. Izin menjawab, Bu. Siapa itu? Ya, Firda, ya silakan Mbak Firda. Menurut saya, Bu, Ya. karena Naegleria itu bereplikasi dengan cara promitosis dan harus hidup di suhu yang 25-35 derajat Celcius, Bu. Kalau hidupnya di suhu tertentu seperti itu, apakah air kotor punya suhu seperti itu? Apakah air juga mempunyai suhu seperti itu ya? Kemungkinan, Bu. Kemungkinan. Nah, selain dari itu, selain dari suhu, kira-kira apa lagi kira-kira sehingga si fowleri ini bisa hidup di air? Air itu kan mengalir ya. Kalau misalnya ada mikroba di dalam air dan dia tidak mempunyai karakteristik tertentu untuk bisa beradaptasi di air, maka dia bisa mati. Sedangkan si fowleri ini ternyata bisa hidup di air, bahkan di air kotor. Kira-kira apa sifatnya si fowleri ini hidup di air? Yang air itu kita tahu goncangan, beriak-riaknya, gelombang-gelombangnya,
ada pada saat ditiup angin misalnya. Sehingga kenapa dia bisa hidup di air, padahal lingkungan sekitarnya itu bisa menghancurkan hidupnya. Kira-kira apa karakteristiknya? Karena pseudopodiumnya besar. Belum mengena ya, tapi bisa dianggap jawaban, tetapi belum mengena ya, Mbak Firda. Yang lain, Mega Cahyaningtyas. Ini masih kosong. Mega Cahyaningtyas. Iya, Ibu, sebentar. Oh. Kalau masih lama, saya lewati ya. Saya nolkan saja ya nilainya. Hapsari Prastika. Iya, Ibu. Hapsari. Iya. Halo. Ya, silakan. Menurut saya, kenapa bisa hidup di air? Karena Naegleria fowleri itu menginfeksi tubuh manusia dengan cara masuk ke tubuh inang melalui hidung ketika air dipercikan, Ibu. Apakah yang dipercikan di hidung itu air kotor? Bisa jadi. Masa manusia bisa mempercikan ke hidungnya pakai air kotor? Orang normal apa orang tidak normal nih? Adakah manusia yang sengaja mempercikan dirinya dengan air kotor? Oh, enggak. Jadi bagaimana? Padahal nyata ya di slide ini karakteristik dari Naegleria ini tercatat di sini ya, ada di karakteristiknya kenapa dia bisa hidup di air kotor. Temannya sudah tulis di sini. Saya Ibu mau izin menjawab. Siapa itu? Siapa? Anissa Siapa? Aprilia. Saya cek dulu ya apakah sudah ada nilai atau tidak ya. Ini Anissa bukan kelompok 4 ya? Bukan ya? Kelompok 4 Ibu. Kelompok 4? Tunggu dulu. Iya. Kelompok 4 di nomor, oh ya, 66 ya. Silakan Mbak Anissa. Menurut saya, Naegleria fowleri itu mempunyai karakteristik yang bisa merubah diri menjadi flagela. Jadi dia bisa berenang di air kotor. Ya, exactly, benar ya. Ini baru benar jawabannya Mbak Anissa itu karena si Naegleria fowleri ini mempunyai flagela. Flagela itu sifatnya apa? Untuk menggerakkan tubuh dari parasit ini untuk bisa meriak, bisa bergerak kemana-mana, sehingga jika bertemu dengan air yang riakan yang bergelombang besar, yaitu bisa bertahan hidup karena bisa berenang, punya flagela. Jadi dia bisa hidup di air manapun, baik air kotor maupun air bersih. Ya, jadi jawaban Mbak Anissa yang benar, sehingga nilainya sedikit tinggi dibanding dengan jawabannya yang Mbak Yunita tadi ya. Oke, baik. Sekarang kita tinggalkan ini. Sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1 soal ganjil. Yang soal yang lainnya yang genap silakan memperhatikan, walau yang ganjil juga kan ya. Kelompok 1 mempresentasikan. Adakah kelompok 1 di sana? Ada Ibu. Ada ya. Bisa agak cepat. Siapa mau sharing? Ya, Mbak Lintang, silakan sharing cepat ya. Kita menunggu apa yang mereka presentasikan. Kelompok genap silakan memperhatikan. Sambil menunggu kelompok 1, saya ingin mengoreksi dari kelompok 4. Kelompok 4 tadi tidak usah kalian sharing, tapi ingat kalian, saya menilai juga presentasi kalian, cara menulis nama ilmiah. Nah, saya berikan dulu pertanyaan kepada yang masih kosong ini.
Yang masih kosong Herarum Nurul Muta Asiro. Ada orangnya? Iya, Bu. Iya, ada, Bu. Iya. Oke, Herarum, Mbak Herarum. Iya, Apa syarat penulisan ilmiah? Ya, apa penulisan ilmiah? Apa syarat penulisan ilmiah? Syarat penulisan ilmiah apabila huruf besarnya kata depan itu dituliskan dengan huruf besar, kemudian selanjutnya huruf kecil dan ditulis dengan ketentuan miring, Ibu. Italik ya, ditulis miring ya. Nah, sekarang kalian Herarum Bagaimana Ibu tadi slide putus-putus? 1. Di slide satunya itu hampir semua spesiesnya miring apa tidak? Atau di garis bawahi atau tidak? Belum, Ibu. Ya. Ya, masih tegak kan? Nah, Ya, sekarang Ibu. bagi kelompok 4, mohon diperhatikan penulisannya itu di slide satunya utamanya. Yang di slide kedua kalian sudah benar, di slide 1 itu kalian masih salah ya. Nah, mestinya nanti yang kelompok lain, anggota lain dari kelompok yang menulis salah, tolong dikoreksi. Seperti Mbak Herarum sudah tahu, sudah ngerti kan Mbak Herarum itu. Tadi dari jawabannya saya bisa menilai dia bisa mengerti penulisan ilmiah. Nanti kalau nanti ada lagi tugas kelompok, tolong silakan dikoreksi ke temannya jika salah ya. Selain kalian mendapat amal, kalian juga bisa berpartisipasi dalam memperbaiki sesuatu. Kelompok 1 mungkin belum di mute ya. Masih mute ini, belum dibuka mute-nya. Baik, Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Mudiawati Kamarudin dan teman-teman semua yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Di sini perkenalkan, nama saya Karmelia Abuba dengan NIM G1C020099. Di sini saya selaku moderator untuk kelompok 1. Untuk presentasi kali ini akan dibawakan oleh Putri Silviani. Kepada Putri Silviani dipersilakan untuk presentasi. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Nurul Ameliana, yang kedua Elvira Viana, yang keenam Nurul Faizin. Selanjutnya ada Inu Febriani Sahrani, dan ada Ananda Vanessa Putri Setiani, dan ada saya Putri Silviani Alfiah, ada Diana Fitri Handayani, ada Angelika Mairani, ada Yunifa Resti Fatmawati, ada Nur Hidayah, Amanda Noviantika Putri, dan Novi Ariskasari.
Sebelumnya saya izin off cam karena jaringannya yang tidak stabil. Di sini ada cara pencegahan dan penularan, yaitu hindari makanan yang belum dicuci dengan air bersih. Yang kedua, hindari air yang senantiasa masuk atau terkontaminasi. Yang ketiga yaitu ada konsumsi makanan-makanan yang matang. Selanjutnya, buang air kecil dan besar di kakus. Selanjutnya, tidak memakai tinja manusia atau untuk pupuk. Selanjutnya ada mekanisme perkembangan stadium dalam usus. Yang pertama yaitu kista infektif atau kista dewasa dari lingkungan masuk ke dalam tubuh host. Yang kedua yaitu dalam usus besar melakukan pembelahan. Maksudnya yaitu kista dikeluarkan dari dinding kista. Yang ketiga yaitu kista pecah menjadi trofozoid. Maksudnya yaitu kista mulai pecah menjadi trofozoid. Usus besar. Lalu trofozoid ini menginvasi usus besar di daerah caecum, restosigmoid, koloascendens, dan appendix. Pada tahap ini mulai timbulnya gejala komplikasi. Yang kelima yaitu trofozoid berkembang biak dengan membelah diri. Membelah diri menjadi yang keenam yaitu sebagian di antaranya masuk ke usus besar, kolonis primer. Yang ketujuh yaitu trofozoid dan prakista keluar bersama feses cair. Terhenti ya, Mbak Putri. Ada kelompok satu yang bisa menyambung? Halo? Ya, terputus ya. Nah, ada kelompok lain, coba kelompok satu yang lain bisa menyambung materi yang disampaikan Mbak Putri. Silakan. Ya, selanjutnya yang nomor 7 yaitu trofozoid dan prakista keluar bersama feses cair, sedangkan kista keluar bersama feses agak padat. Ya, pindah slide berikutnya. Tidak ada lagi. Pertanyaannya, pertanyaan soalnya, ya, bagaimana cara pencegahan penularan diare yang diakibatkan oleh parasit kelompok amuba? Kaitkan patologis diare ini dengan mekanisme perkembangan stadium amuba dalam usus penderita.
tadi presentasinya belum terlihat bagaimana kaitan si patologis ini amuba. Belum terlihat kan? Kan ya. Benar ya? Belum dijelaskan, berarti nilai presentasinya yang kurang. Nah, walaupun demikian, coba kelompok yang genap, yaitu kelompok 2. Kelompok 2 saya tunjuk ya. Meida Vidi Setiasi, silakan bertanya ke kelompok 1. Ya, Ibu. Ya, silakan bertanya. Meida Vidi Setiasi. Ya, saya ingin bertanya, tadi kan di dalam slide yang mekanisme perkembangan stadium dalam usus itu ada dalam usus besar melakukan pembelahan. Bisa dijelaskan pembelahan apa dan seperti apa? Terima kasih. Ya, yang menjawab adalah Mbak Novi Ariskasari. Mbak Novi Ariskasari. Adakah orangnya? Satu kali saya panggil lagi ya, Mbak Novi Ariskasari, adakah orangnya? Kalau tidak ada, saya alfa di sini ya. Oke, yang menjawab selanjutnya adalah Yunifa Resti Fatmasari. Yunifa Resti Fatmasari. Adakah orangnya? Ada. Ya, Bu. Ya, silakan. Ada, Bu. Bentar, ya, Ibu. silakan. Iya. Kalau masih lama, saya alihkan ke yang lain. Di dalam usus besar bersama feses berbentuk agak padat. Nah, di dalamnya itu ada stadium kista, merupakan stadium menular dan memegang peran sebagai penyebar penyakit disentri, Bu. Disentrinya itu namanya hemobiasis. Tahap apa yang menyebabkan amoebiasis? Tahap kista atau tropozoid? Tahap kista, Ibu. Jawabannya belum tepat ya, Mbak Yunifa. Sekarang saya alihkan ke Diana Fitri Handayani. Iya, Ibu. Ya, silakan dibenarkan jawaban dari Mbak Yunifa. Silakan ditambahin yang benar ya. Jadi tadi yang benar itu dari tropozoid itu menjadi kista, begitu Ibu. Terus mekanismenya bagaimana? Mekanisme yang ditanyakan oleh temannya. Mekanisme pembelahannya tadi ya? Iya. Jadi tadi untuk mekanisme pembelahannya kista 1 nanti dibelah menjadi 4, lalu selanjutnya dibelah menjadi 8 gitu Ibu. Selanjutnya apa lagi? Kenapa? Maksud saya pertanyaan temannya tadi itu tentang mekanisme terjadinya infeksi ya di dalam tubuh. Bukan begitu Mbak Meida? Meida yang bertanya kan? Iya, Ibu. Coba diulangi lagi pertanyaannya supaya Mbak Diana mengerti. Iya, dalam poin yang kedua itu kan dalam usus besar melakukan pembelahan. Itu pembelahan seperti apa ya? Oh, berarti pembelahan yang ditanyakan pada usus besar. Nah, tadi jawabannya Mbak Diana, coba diulangi Mbak Diana.
Izin menjawab kembali ya Ibu. Tadi pembelahannya dari kista yang pertama itu dibelah menjadi 4, kemudian selanjutnya akan membelah kembali menjadi 8, begitu Ibu? Oke, jadi sudah benar ya. Jadi kista yang dalam bentuk pasif, kista itu yang tidak aktif ya. Yang aktif itu adalah trofozoid. Trofozoid karena dia bisa bergerak kemana-mana, sehingga dia bisa menginvasi setiap jaringan di mana dia berada. Ya, jadi begitu kista yang dalam bentuk pasif itu berada di dalam usus besar, dia itu mengadakan pembelahan yang tadinya 1 menjadi 2, 2, 4, kemudian 8. Tapi ada beberapa kista yang tidak mempunyai 8 pembelahan, cuma parasit tertentu saja yang mempunyai 8. Jadi kalian lihat bagaimana ciri-ciri dari parasit ada berapa, itu kalian lihat nanti. Misalnya intinya ada 4, berarti dia membelah dari 1 menjadi 2, kemudian 4. Kalau dia 8, berarti 4 itu membelah lagi menjadi 8. 8 inti. Maksudnya 8 apa? Di dalam itu ada nukleus kan? Nukleusnya sebenarnya cuma 1, tetapi yang membelah itu si nukleusnya itu, sehingga memperbanyak dirinya di dalam kista. Ya. Nah, kista itu yang pecah, dia nanti akan menjadi trofozoid yang aktif, yang menginvasi setiap jaringan. Jadi jawaban tadi yang teman yang satunya, yang menjawab bahwa, bentar ya, Mbak Yunifa tadi menjawab apa tadi? Mbak, mohon maaf bisa diulangi lagi? Mbak Yunifa? Ya, Ibu. Tadi, apa tadi? Yang gimana Ibu? Tadi jawabannya sehingga saya berikan 0 di sini, apa tadi jawabannya ya? Yang siapa tahu yang saya dari salah menangkap tadi. Silakan. Silakan. Yang kista Ibu. Yang menyebut kista ya? Jawaban saya kista. Kista. Oh, berarti benar berarti ya. Berarti kalau dihubungkan dengan pertanyaan temannya, berarti Yunifa bisa dikatakan benar juga. Jadi kista yang membelah ya, tetapi dia dalam bentuk pasif. Artinya bukan dia yang bergerak untuk menginvasi jaringan. Yang bergerak adalah trofozoidnya. Ya, berarti 0-nya diganti 1 ya, karena menjawab benar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah di Fatmawati. Mbak Fatmawati ada orangnya? Ada Ibu. Ya, silakan bertanya ke kelompok 1. Izin bertanya, itu kan poin 6 kan sebagian diantaranya masuk ke usus besar atau koloni sekunder, sebagian tetap dalam usus besar atau koloni primer. Itu perbedaannya koloni sekunder dan koloni primer apa ya? Terima kasih. Sebagian diantaranya masuk ke usus besar, yaitu kolonisasi sekunder, sebagian tetap dalam usus primer. Usus besar yang dimaksud pada pembagian kolonisasinya ini apa maksudnya? Itu pertanyaannya si Mbak Fatmawati. Silakan, yang menjawab adalah Karmelia Abuba. Karmelia, ada orangnya? Iya, Ibu. Ada. Oke, silakan dijawab. Apa sih bedanya usus besar yang menempati kolonisasi sekunder dan kolonisasi primer? Iya, sebentar Ibu. Ya, kalau masih lama, saya alihkan ke lain ya. Yang membuat slide ini siapa? Yang membuat slide kelompok 1 siapa? Lintang, Ibu. Lintang ya. Silakan Mbak Lintang, bisa dijawab pertanyaan temannya. Mbak Lintang. Ya, Ibu. Jadi kalau misalkan kan sebagian itu masuk ke usus besar. Nah, di sana itu mereka akan melakukan pembentukan koloni sekunder. Nah, sementara yang masih ada di dalam
bagian yang dalam usus besar itu mereka salah. Jadi yang masih ada di dalam usus besar itu pertama akan melakukan kolonisasi. Yang pertama itu kolonisasi primer. Nah, setelah itu ada beberapa lagi yang masuk ke usus besar. Nah, nanti di sana itu melakukan kelanjutan kolonisasi lagi yang disebut dengan kolonisasi primer. Jadi kolonisasi sekunder itu lanjutan dari kolonisasi primer untuk amuba yang masuk ke usus besar kayak gitu. Jadi maksudnya itu kalau ada dua jenis ada dua kelompok yang masuk ke dalam usus besar, begitu ya. Pertama kelompok 1 yang namanya yang menginvasi kolonisasi primer, begitu ya Mbak Lintang? Iya begitu Ibu. Coba saya baca lagi ya. Sebagian diantaranya masuk ke usus besar untuk mengkolonisasi sekunder, sebagian tetap dalam usus besar kolonisasi primer. Seharusnya kalau kata-kata yang nomor 6 ini, kalimat nomor 6 ini memang masih rancu, ya, rancu kedengarannya dan dibaca juga rancu, itu harus ada selain ada yang menetap di usus besar, berarti ada yang berpindah kan? Lawannya tetap apa? Berpindah. Berarti berpindahnya ke mana? Kenapa harus ke usus besar lagi begitu? Itu pertanyaan temannya sebenarnya. Kenapa harus berada di satu lokasi? Sedangkan perpindahan itu harus menuju pada organ yang lain atau jaringan lain. Kenapa harus kembali ke usus besar lagi? Coba Mbak Lintang, apa alasannya membuat kalimat seperti ini? Sebagian diantaranya masuk ke usus besar untuk membuat kolonisasi sekunder. Sebagian tetap dalam usus besar. Kalau tetap di usus besar, kenapa harus masuk lagi? Berarti ada dua, mungkin maksudnya ada dua jenis parasit ya. Ada dua kelompok parasit yang masuk ke dalam tubuh. Begitu maksudnya. Ibu Ika boleh bantu jawab tidak? Ika kelompok 4 ya. Nah, silakan. Nah, mungkin di sini sebagian diantaranya masuk ke usus besar. Nah, kolonisasi sekunder ini bukan masuk ke usus besar, tapi ke submukosanya usus besar. Nah, kolonisasi primernya ini yang tetap di dalam usus besar. Nah, kolonisasi sekunder ini itu fungsinya untuk invasi ke organ ekstra intestinal, begitu maksudnya Ibu. Intraintestinal, antara usus ya. Nah, kalau seperti itu masih bisa diterima. Artinya tidak semua bakteri, tidak semua parasit itu bertempat di usus besar. Artinya kalau dia bertempat di usus besar, berarti dia cuma beraktivitas pada usus besar. Mungkin dia berkolonisasi yang membentuk primer, seperti itu ya. Tetapi kalau ada istilah kata masuk ke mana, berarti dari usus besar ke jaringan lain atau ke organ lain. Nah, jawaban dari Mbak Ika, bahwa dia berada atau menuju ke mukosa usus besar, itu masih bisa diterima. Artinya dia bermigrasi kan, bermigrasi sehingga membentuk suatu kolonisasi sekunder. Yang tadinya dia berada di usus besar kolonisasi primer, kemudian dia berpindah membentuk kolonisasi yang lain yang namanya sekunder. Ya, jawaban Mbak Ika sudah bisa diterima ya. Ada yang bertanya tadi Mbak Fatmawati, apa bisa menerima jawaban Mbak Ika? Ya Bu, sudah. Saya mengerti, paham ya, bahwa terjadi perpindahan migrasi parasit dari usus besar menuju ke tempat lain. Jadi dia tidak menetap menumpuk di usus besar. Ya, silakan siapa? Siapa? Ibu, saya izin bertanya bisa? Dari kelompok mana ini Mbak Adelia? Kelompok 3 Ibu. Kelompok 3.
Kelompok 1, 3 sama ya. Oke, silakan. Silakan, Mbak Adelia. Iya, terima kasih. Saya Adelia Langago. Jadi di sini kan dari slide itu, dari cara pencegahan penularan, di sini terdapat menghindari air yang sanitasinya buruk atau terkontaminasi. Nah, pertanyaannya bagaimana? Slide 1 ya tadi ya. Ya, silakan dipindahkan slide-nya dulu. Ya, bagaimana? Kenapa Mbak Adelia? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui air yang sudah terkontaminasi seperti itu, Ibu? Terima kasih. Ya. Yang menjawab adalah Mbak Nurul Faizin dari kelompok 1. Iya, Bu. Ya, silakan. Bentar. Kan air yang terkontaminasi kan kotor ya, Bu, kalau bisa dilihat dari kasat mata, terus juga keruh. Itu. Apakah karena kekeruhannya sehingga dikatakan sanitasinya buruk? Ya, kembali ke pertanyaannya Mbak Adelia tadi. Coba diulangi tadi Mbak Adelia. Iya, Ibu, terima kasih. Jadi kan di sini ada hindari air yang sanitasinya buruk atau terkontaminasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui air ini sanitasinya buruk atau sudah terkontaminasi seperti itu? Terima kasih. Jadi mohon yang kelompok 1 arahkan jawabannya itu, menjawab itu dengan cara analisa ya. Artinya kalian kan dari analisis kesehatannya, kira-kira ada teknik enggak? Teknik tertentu sehingga kita bisa mengetahui bahwa air itu terkontaminasi. Jadi tidak semua air itu yang keruh atau tidak semua air yang jernih atau bersih itu tidak, tetapi ada polutan yang masuk tidak mengubah warna dari air. Jadi tidak semua air jernih itu bersih, ya. Bisa jadi dia terkontaminasi. Nah, mana cara mengetahui bahwa air itu terkontaminasi? Silakan Mbak Nurul, mau ditambahkan jawabannya? Kalau tidak, saya alihkan. Yang pertama, adanya bahan pelarut dan endapan. Yang kedua itu dia berbau. Yang ketiga, derajat gas keasamannya tuh tidak netral. Yang keempat, mikroorganismenya itu berlebihan. Terus yang kelima, memiliki rasa. Yang keenam, radioaktivitas airnya meningkat. Dan yang ketujuh itu suhu airnya tuh berubah. Ya, itu secara fisik ya. Secara fisik melihat air terkontaminasi itu sebenarnya sudah benar. Cuma secara analisis, kira-kira ada enggak apa yang kita lakukan sebagai analisis kesehatan untuk mengetahui bahwa air itu terkontaminasi? Nah, silakan yang menjawab adalah Ervina Cahyani. Coba kaitkan bagaimana melihat air itu dengan cara menggunakan suatu tools laboratorium ya, untuk menganalisisnya. Kira-kira apa? Saya rasa kalian sudah mengambil bakteriologi, mengambil pokoknya tentang mikrobiologi, itu pasti sudah tahu cara tools yang digunakan untuk mengetahui bahan-bahan tertentu terkontam. Ya, coba Mbak Ervina, orangnya ada kah Ervina ini? Ada Ibu, sebentar. Ya, silakan. Kalau masih lama, kita ke Amanda Noviantika. Amanda Noviantika, ada orangnya? Iya, Bu. Menjawab. Ya, siapa itu yang izin menjawab? Tunggu saya lihat. Karmelia, Ibu. Karmelia Abuba ini kelompok? 1, Ibu. 1, oke. Sebentar, Mbak. Saya lihat dulu nilainya. Di mana ini?
NIM-nya berapa? NIM-nya 099, Ibu. 099. Ya, Karmelia Abu Bakar. Ya, silakan. Iya, seorang analis itu caranya untuk mengetahui air yang tercemar itu kita dengan melakukan pemeriksaan analisa air menggunakan mikroskop di laboratorium. Apa yang mau dilihat di bawah mikroskop? Karmelia. Airnya, Ibu. Ya, airnya. Di air itu apakah terlihat oksigen, ikatan oksigen dengan oksigen? Oksigen O2 kan, air kan? Apakah terlihat di bawah mikroskop? H2O ya. Sorry, H2O ikatan hidrogen dengan oksigen. Apakah terlihat di bawah mikroskop? Karmelia. Selain airnya mau dilihat, apanya mau dilihat lagi? Halo, Karmelia. Apa yang mau dilihat di bawah air itu selain airnya? Jawabannya sudah benar, tetapi saya ingin memastikan apakah Mbak Karmelia ini mengerti jawabannya sendiri atau tidak. Nah, sekarang selain dari melihat air di bawah mikroskop, tentu cuma air yang terlihat kan? Adakah yang bisa dilihat lagi? Jika pembesaran 100 kali misalnya, adakah yang bergerak-gerak di air itu? Ada, Ibu. Ada. Itu yang bergerak itu siapa? Apakah gelombang airnya, riak-riak airnya, atau bagaimana? Bakteri, Ibu. Iya, sejenis mikroorganisme. Ya. Jadi mikroorganisme yang bisa dilihat di bawah mikroskop itu terlihat pergerakannya, motilnya bagaimana, sehingga dikatakan bahwa air itu terkontaminasi mikroorganisme. Itu benar ya? Oke, sudah bisa diterima jawabannya. Karmelia Abuba. Oke, benar ya? Yang bertanya tadi Mbak Adelia Langgago, bisa menerima? Bisa tadi Iya, dari penjelasan Mbak yang jelas tadi, siapa namanya tadi itu yang paling jelas, si Nurul Faizin itu secara fisika, secara fisiknya kita mengetahui apa yang dijelaskan tadi ya, kemudian ditambah dengan analisa mikroskop, mikroorganisme melalui mikroskop, di bawah mikroskop oleh Karmelia Abuba, itu jawaban sudah mewakili ya. Masih ada jawaban yang lain secara kimianya, melihat perubahan warna dengan menambahkan tetesan zat kimia tertentu. Itu jawaban secara kimianya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Mbak Mas Dimas Prayoga, adakah orangnya? Ada, Ibu. Ya, silakan bertanya ke kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 1. Di poin ketiga di mekanisme perkembangan apa sih stadium dalam usus itu kan ada kista pecah menjadi trofozoid. Nah, itu cara pecahnya kista menjadi trofozoid itu seperti apa sih, teman-teman? Ya, Mas Dimas ini mau mengetahui bagaimana proses pecahnya kista itu menjadi trofozoid. Adakah yang bisa mengamati hal itu? Atau sempat kalian membaca pada saat mencari sumber presentasi kalian? Nah, sekarang coba Mbak Nurul Amalia. Apakah bisa membantu jawaban ini? Ada orangnya, Mbak Nurul Amalia? Ada, Ibu. Ada orang? Ada, Ibu. Kenapa? Bagaimana proses? Ya, ada proses perubahan dari kista menjadi trofozoid. Mungkin dengan adanya pembelahan kista yang dikeluarkan dari dinding kista, kista mulai pecah menjadi trofozoid sehingga membelah diri menjadi lebih banyak. Oh,
Kista berubah ke tropozoit itu apakah sebelum pembelahannya atau sesudah pembelahan? Apakah kista, silakan, setelah atau sebelum pembelahan? Kista pecah menjadi trofozoit, apakah sebelum terjadi pembelahan di dalam kista atau sesudah terjadi pembelahan? Sesudah, Ibu. Sesudah. Apa alasannya? Silakan lanjutkan. Jadi setelah dia mengalami pembelahan begitu penuh di dalam kista itu menjadi 8 misalnya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah kista 1 akan berubah menjadi 4 buah metakista tropozoit, kemudian 4 buah metakista tropozoit ini akan berubah menjadi 4 buah tropozoit. Yang selanjutnya masing-masing tropozoit. Mekanisme terjadinya trofozoit yang ditanyakan Mas Dimas. Mekanisme terjadinya trofozoit yang ditanyakan. Bagaimana proses si kista berubah jadi trofozoit yang lengkap dengan flagelanya, kemudian ada kromatin-kromatinnya, dan sebagainya. Ya, Mbak Nurul Amalia, saya pending dulu nilainya. Tadi jawaban pertama sudah benar, tetapi masih ada lanjutannya belum dijawab dengan benar. Silakan dicari ya, Mbak Nurul, dan ingatkan saya tolong supaya nilainya bisa saya isi ya. Ini saya masih pending ya. Iya, baik Ibu. Oke, sekarang Mas Dimas nanti dijawab oleh Mbak Nurul, dia mendapatkan jawabannya ya. Nah, sekarang silakan Felidio Dwi Maldini mau bertanya. Silakan satu lagi. Felidio. Terima kasih. Ya, bisa mau bertanya, silakan. Mau, Bu. Ya, silakan. Di dalam mekanisme kan dijelaskan dalam usus besar melakukan pembelahan. Fungsi dia melakukan pembelahan dalam usus besar itu kenapa? Dan mengapa dia tidak melakukan pembelahan dalam usus kecil? Terima kasih. Ya, kenapa terjadi pembelahan di usus besar? Iya. Ya, kenapa bukan di usus kecil? Iya. Oke, jadi yang mau menjawab silakan Mbak Adea Seviana. Adea Seviana? Iya, Bu, ada. Ya, silakan. Mengapa kok dia membelahnya di usus besar bukan di usus kecil atau di tempat yang lain, di rektum misalnya? Apa alasannya? Karena itu menginvasinya di usus besar. Dia juga bisa menginvasi di jaringan lain? Sebentar. Ya, Silma Lutfiana, bantu temannya ya. Silma Lutfiana. Adakah orangnya Silma? Silma Lutfiana? Saya panggil ya. Apakah Silma ada di sana? Ya? Ada orangnya? Silma. Tidak ada ya. Saya alfakan ya. Kemudian Maulidia Ika Rahmawati. Maulidia Ika Rahmawati. Adakah orangnya? Sekali lagi saya panggil Maulidia Ika Rahmawati. Tidak ada ya. Saya alfa. Bagaimana Mbak Adea, sudah dapat? Sebentar, Ibu.
Amanda Noviantika. Iya, Ibu. Bisa bantu Mbak Adea? Mungkin karena hidupnya memang di rongga usus besar. Apa sebabnya hidupnya di rongga usus besar? Coba menjawab dengan ilmiah ya. Karena ada apa di sana sehingga dia cocok hidup di sana, seperti itu. Kenapa manusia hidupnya di dunia? Kenapa bukan di planet Mars atau di planet yang lain-lainnya? Karena kenapa? Seperti itu kan? Ada faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dia bisa menyebabkan dia bisa hidup dengan tenang di dunia. Ya, kalau begitu saya pending nilainya dua orang ini, Mbak Adea dengan Mbak Amanda. Silakan cari jawabannya ya. Kemudian ingatkan saya atas tugasnya ini supaya nilai pending ini berubah menjadi nilai. Ya, oke. Tidak ada lagi yang saya tunjuk untuk bertanya dan waktunya sudah lewat. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin pekan depan kita masuk kuliah, kemudian diselingi dengan diskusi tetap seperti ini supaya nilainya semua ada. Ya, nah sekarang izinkan saya men-share hasil nilai pantauan saya tadi dari presentasi kalian. Silakan diprotes jika ada mau komplain. Kenapa nilai saya seperti ini, Bu? Kenapa begini ya? Nanti silakan di PM saya supaya saya jelaskan. Saya izin share screen ya. Nah, apakah terlihat di sana? Terlihat. Ibu. Oke. Kelompok 1 nilai presentasinya itu 79. Semua dapat 79. Baik yang aktif maupun tidak, itu 79. Mengapa 79? Silakan nanti kalian bertanya, kenapa 79 ya. Kemudian nilai yang pending adalah Nurul Amalia, Amanda Noviantika, dan satunya adalah Adea Seviana. Oke. Yang lain ini yang menjawab ya. Kalian tahu bedanya kan kenapa 1, kenapa 2 ya? Dari kalian mendengarkan jawaban temannya itu kalian bisa bedakan. Kemudian kelompok 2 yang bertanya ini yang aktif ada nilainya. Kelompok 3 yang bertanya ada nilai, mungkin dari nilai yang dulu juga mungkin digabung. Dan ini kelompok 4, 85, ada kurang 1 saja ya turun ya. Maksudnya ini yang paling tinggi adalah 90 ya nilai kelompok itu. Cuma 85 karena mengapa ada tadi yang diprotes yang dibenarkan oleh Herarum ya. Itu ingat, perhatikan baik-baik cara penulisan ilmiah. Itu akan bukan nilai kalian jika kalian lengah ya. Nah, selanjutnya adalah kelompok di bawah ini adalah kelompok 5 yang bertanya cuma 2 orang. Oke, yang lainnya alfa dan yang lainnya kosong. Ya, demikian hasil hari ini. Ini saya akan save. Nanti akan bertambah jika kalian aktif dan mempresentasikan dengan baik ya. Dan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Saya stop share. Ya, silakan. Nanti kita bertemu pekan depan lagi ya. Mbak Ika ya. Oke. Ya, Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya ini ya. Oke.